Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Wijaya, NIM D0322308, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai rangkuman materi mata kuliah, isu perencanaan dan perkembangan wilayah. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi isu. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas, daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Selain isu strategis, ada pun yang namanya isu global. Isu global adalah sesuatu yang sering dihadapi dan memang ada. Hal ini terjadi sebagai dampak perkembangan hidup manusia. Isu global tidak hanya sebatas untuk diketahui saja, melainkan harus setiap elemen masyarakat untuk mengatasinya dan mencarikan solusi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan kehidupan masyarakat secara luas. Untuk materi yang kedua yaitu pentingnya PWK belajar isu. Sebagai seorang mahasiswa program studi perencanaan wilayah kota, mempelajari isu-isu yang sedang berkembang sangatlah penting. Hal ini dikarenakan sebagai seorang perencana wilayah dan kota, tugasnya adalah merencanakan dan mengembangkan suatu wilayah atau kota dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk isu-isu yang sedang berkembang. Dengan memahami isu-isu tersebut, seorang perencana dapat mengambil keputusan yang tepat dalam merencanakan suatu wilayah atau kota yang berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, mempelajari isu-isu juga dapat membantu seorang mahasiswa PK untuk mengembangkan kemampuan analisis dan kritisnya. Seorang perencana wilayah dan kota harus mampu menganalisis berbagai isu yang sedang berkembang dengan baik, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan analisis dan kritis ini juga sangat penting dalam memecahkan berbagai masalah yang ada di wilayah atau kota yang dikerjakan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu cara menentukan isu. Isu strategis menggambarkan suatu kondisi, situasi, maupun keadaan yang apabila tidak disegera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal ini, tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. Isu strategis dirumuskan berdasarkan telahan dari komponen-komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT yaitu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang berkaitan dengan visi, misi, rencana strategis, dan keputusan organisasi. Adapun salah satu cara cepat untuk menentukan isu yaitu mencari apa saja yang menjadi perbincangan atau topik hangat yang sedang dibahas, bisa berupa potensi atau permasalahan yang ada di suatu wilayah serta memiliki data-data yang mengandung fakta. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada 3 jenis isu yang sedang berkembang di Indonesia. Yang pertama itu isu ekonomi. Isu ekonomi biasanya terkait tentang permasalahan mengenai bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang ada. Contohnya, terjadi penurunan angka pengangguran, juga bisa mengenai harga pokok maupun industri dan serta komunikasi terhadap barang dan jasa. Nah, yang kedua itu ada isu sumber daya manusia. Isu sumber daya manusia biasanya mengenal kualitas pendidikan maupun kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan juga mengenal lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga itu ada isu kemiskinan. Isu kemiskinan yaitu terkait tentang kesejahteraan masyarakat mengenai kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan yang layak diterima masyarakat. Contohnya yaitu menurunnya angka kemiskinan yang ada di Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.